Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Celsia Rahmi dengan NIM 1823317 dari Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Etika Perpajakan dengan materi kelima, yaitu mengenai tentang etika dalam pendirian perusahaan serta hubungannya dengan perpajakan. Baiklah, di sini kita akan masuk ke poin pertama, yaitu mengenai etika dalam pemenuhan syarat pendirian perusahaan. Dalam pendirian perusahaan itu ada 5 prinsip yang harus kita ketahui sebelumnya, yaitu ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip loyalitas, dan integritas moral. Yang pertama, kita masuk ke prinsip otonomi, yaitu mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggungjawabkan keputusan dengan benar. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi. Yang kedua, yaitu kita masuk kepada prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan berjalan dengan lancar dan kedepannya akan menimbulkan masalah. Prinsip ini harus diterapkan dalam segala kegiatan bisnis, misalnya saat melaksanakan kontrak. Prinsip kejujuran adalah prinsip saat melaksanakan kontrak dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada prinsip keadilan. Artinya itu setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Menerapkan prinsip ini berarti semua pihak harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing. Selanjutnya, kita masuk yang keempat, yaitu prinsip loyalitas. Loyalitas adalah salah satu hal yang penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis tersebut. Dalam prinsip ini tidak boleh menggabungkan antara pekerjaan dengan pribadi. Yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Setiap perusahaan harus memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan akan bisa berkembang dengan lebih cepat dan mudah. Menerapkan prinsip ini berarti sebuah perusahaan harus selalu menjaga nama baik perusahaannya. Dengan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat berkembang dengan mudah. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan menjadi wajah dari sebuah perusahaan tersebut. Selain menerapkan etika bisnis, kita juga harus memperhatikan dan menerapkan keuangan dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu etika dalam prosedur pendirian perusahaan. Hal atau etika yang harus diperhatikan yaitu modal yang dimiliki, dokumen perizinan atau akta pendiriannya, para pemegang saham, tujuan perusahaan, dan jenis usahanya. Atau yang lainnya yaitu kita juga harus memperhatikan manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, dan sistem informasinya. Manajemen itu sendiri yaitu cara karyawan yang digunakan dalam perusahaannya. Pemasaran yaitu cara produk atau jasa yang dikembangkan, diberi harga, didistribusikan, dan dipromosikan kepada masyarakat atau pelanggan. Keuangan yaitu cara perusahaan mendapat dan menggunakan dana. Akuntansi yaitu ringkasan atau analisis keuangan, dan yang terakhir dari sistem informasi meliputi teknologi informasi atau sumber dari semua sumber informasi. Baiklah, yang ketiga poin ketiga yaitu kita masuk ke etika dalam pemelihara atau pemilihan lokasi pendirian perusahaan. Teori lokasi adalah suatu ilmu yang mengkhususkan analisisnya pada penggunaan konsep space dalam analisa sosial ekonomi. Etika dalam pemilihan lokasi pendirian perusahaan yaitu yang pertama ada bahan mentah, yaitu kebutuhan pokok dalam kegiatan industri, sehingga harus selalu tersedia dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu modal, artinya itu peranan sangat penting untuk kelancaran kegiatan produksi. Yang ketiga ada tenaga kerja,
artinya tulang punggung kelancaran proses produksinya. Yang keempat ada sumber energi, contohnya seperti energi listrik, BBM, dan gas. Yang kelima ada transportasi dan komunikasi. Ini artinya lokasi perusahaan harus dekat dengan prasarana dan sarana angkutan umum atau perhubungan dan komunikasi, seperti jalan raya atau di tempat yang keramaian. Yang keenam ada iklim dan sumber air. Ini artinya menentukan kegiatan industri, artinya itu keadaan iklim dan sumber air jangan sampai menghambat kegiatan produksi perusahaan. Baiklah, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan. Hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan adalah saling berkaitan. Ketika usaha didirikan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana menentukan bentuk usaha yang memberikan kontribusi profit yang besar, namun dengan beban pajak yang kecil. Etika perpajakan dalam perusahaan wajib dimiliki, diamalkan, dan dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu contoh kasus. Di sini saya mengambil dengan judul Akta Pendirian PT BKT tak terdaftar di Kemenkumham. Pansus LHP BPK DPRD Balikpapan kembali menemukan fakta baru terkait kasus penyertaan modal kapal feri cepat Trans Kaltim. Temuan itu menyangkut pendirian PT Bintang Kaltim Transport atau bisa dikenal dengan BKT yang belum mengantongi syarat kelengkapan. Ketua Pansos Tohari Aziz mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan timnya ke Kemenkumham pada 22 November 2013, terungkap bahwa PT BKT belum terdaftar di perseroan terbatas, di mana setiap akta pendirian harus mendapat pengesahan oleh Kemenkumham. Setelah ditelusuri, PT BKT ini hanya mempunyai akte pendirian perseroan, tidak ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan, tidak ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan yang tidak termasuk di kementerian. Jadi, sesungguhnya status BKT ini sudah bubar dengan sendirinya karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan apabila 60 hari tidak diurus syarat kelengkapan, maka perusahaan itu dinyatakan bubar. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.